Oke, shalom semua. Shalom. Baik yang ada di gereja, shalom. Shalom. Yang ada di rumah, shalom. Ya, kita mau mulai ibadah umum pemuda sehati kita pada tanggal 27 Januari tahun 2024 GBHT Kudus. Kita ucapin bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 3 sampai 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi aku nanti akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita memuliakan Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan Yesus. Saya undang untuk kita berdiri. Pujilah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Suatu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Yesus, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yesuslah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak. Semangat tepuk tangan. Tepuk tangan. Yesus berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan, terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Layak disembah dan dipuji. Haleluya. Terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan
kita masuk, buka hati kita untuk kita memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Dialah Raja. Biarlah kita undang Sang Raja itu ya Tuhan Yesus Kristus. Kita undang dalam hati kita. Tuhan yang bertahta dalam hidup kita. Haleluya. Biarlah Engkau yang kami muliakan Tuhan. Engkaulah Raja kami Yesus. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami ada di sini semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Kami percaya kami yang hadir, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih kalau kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Sebentar kami ingin baca firman-Mu yang terambil dari Matius 12. Berkati kami yang membaca, dan apa yang kami baca semua berasal daripada Tuhan Yesus. Tuhan urapi kami semua, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Tuhan Yesus berjalan melewati ladang gandum. Karena lapar, murid-murid Tuhan Yesus mulai memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik oleh dia maupun oleh mereka yang menyertainya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu membaca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar kekudusan Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Sekiranya kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pagi hari sana, Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadah mereka. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Untuk dapat menuntut Tuhan Yesus, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan mengambil dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Tuhan Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu pun mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan membuat rencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Yesus hamba Tuhan. Tuhan Yesus mengetahui hal itu lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Tuhan Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. "Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan keadilan itu menang. Padanya lah bangsa-bangsa akan berharap." Tuhan Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawanyalah kepada Tuhan Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkannya, sehingga orang bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Apakah dia ini anak Daud?" Namun ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Orang ini mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan." Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah
tidak akan bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terpecah dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya akan bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Karena itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Namun, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya, apabila ia tidak lebih dahulu mengikat orang kuat itu? Sesudah itu barulah ia merampok rumahnya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Karena itu aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan segala sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia berkata-kata menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, baik di masa ini maupun di masa yang akan datang. Jikalau kamu membuat suatu pohon baik, baik pula buahnya. Jikalau kamu membuat suatu pohon tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular berbisa, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pemberhandaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pemberhandaannya yang jahat. Aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Tuhan Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari Engkau. Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, generasi yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat ketika mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu.
Ia pun pergi dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan membawa serta 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya, keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas orang-orang yang jahat ini. Bersama-sama, Tuhan Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Tuhan Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibu Tuhan Yesus dan saudara-saudara Tuhan Yesus berdiri di luar dan ingin berbicara dengan Tuhan Yesus. Seseorang berkata kepada Tuhan Yesus, "Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin berbicara dengan kau." Jawab Tuhan Yesus kepada orang yang berkata kepadanya, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Lalu kata Tuhan Yesus sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Demikian firman Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pembacaan firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kami percaya Tuhan Roh Kudus yang memberikan penjelasan kepada kami untuk kami boleh memahami setiap perkataan Bapa. Karena kami sadar hikmat Bapa terlalu tinggi, luas, lebar, dalam, dan panjangnya. Sedangkan kami, siapakah kami ini? Tetapi mengucap syukur, Tuhan Yesus sudah menebus kami dan memberikan kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus. Sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Dan biarlah hidup kami berbahagia, hidup kami diberkati, dan kami juga dibersihkan ketika kami mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman yang ditaburkan hari ini boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan telah jadi pelipat gandaan dalam hidup kami. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom saudara. Ya, jadi ketika kita mendengar firman Tuhan ini membersihkan kita. Betul ya? Sama seperti Yohanes 15 tuh ya. Yohanes 15 ayat ya. Kamu memang sudah bersih. Nah, itu ayat 3 ya. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, lihat di sini. Firman itu ternyata ini fungsinya buat kita. Membersihkan kita. Ya. Jadi saudara harus belajar untuk menyukai firman. Ya. Menyenangi firman, menyambut firman, gitu ya. Nah, jadi harus merespon nih. Meskipun badan ngantuk, capek, mungkin habis perjalanan jauh ya. Tapi kata Tuhan kan buah Roh Kudus apa? Penguasaan diri ya kan. Jadi kita harus menang atas ini diri kita. Gitu. Musuh yang paling besar tuh diri kita ya kan. Kalau kita mau tidur, siapa yang lawan ya kan? Saya tidur aja gitu kan. Nah jadi, tetapi seringkali di hati kita yang udah ikut Tuhan, terjadi gejolak. Terjadi seperti kayak pertentangan, betul gak? Jadi, enggak saya mau berdoa, saya mau berlutut tapi saya mau rebahan, badan saya capek. Enggak, saya mau berlutut. Nah, tergantung kita akhirnya. Kita mau menangin yang mana? Jadi ketika ada gerakan kita mau berdoa, entah sikap yang benar seperti yang ini, tapi itu berketentangan dengan hati kita biasanya, betul gak? Dengan keinginan kita. Nah, ketika kita lawan, ketika kita ikutin ini suara, sepertinya suara yang bukan keinginan kita pastinya. Sebab keinginan kita tuh maunya enak-enakan. Apalagi sekarang kita dikenal sebagai kaum rebahaners katanya. Ya kan, rebahan, nurse ditambah nurse.
Jadi ternyata kalau kita lihat firman ini ada gak korelasinya? Tuhan bilang gini, tadi ketika kita baca firman ini dari Matius 12 tadi ya, kalau menentang Tuhan Yesus diampuni, tapi kalau menentang Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi ketika ada suara di dalam hati kita, yang dimana suara itu adalah suara Tuhan Roh Kudus, bagaimana sikap kita berdoa misalkan, terus kita bilang, itu nentang nggak ya? Misalkan contoh yang lain dah, Denis tolong ambilin anduk dong. Gak usah, saya capek. Nentang nggak itu ya? Nentang ya? Kalau sekarang, Denis bangun. Males, masih capek, baru tadi kerja gitu. Nentang nggak itu? Itu yang jauh kalian ya. Jadi kalau itu ada suara Tuhan Roh Kudus, dan kita bilang, enggak jangan-jangan begitu sensitifnya hubungan kita dengan Tuhan Roh Kudus. Ya, sensitif loh, ngeri loh. Aduh, jadi makanya ketika kita baca firman ini, dan sikap kita akhirnya apa? Wah, kayaknya banyak-banyak minta ampun. Jadi kalau kita seringkali minta Tuhan, saya mau dengar suara Tuhan, tapi kebanyakan ditentang. Ya kan? Kebanyakan malah ditentang. Jadi kita itu akhirnya jadi kontra. Tuhan, saya mau dengar firman Tuhan. Ketika dia mau omelin, saya balas marah gitu kan. Tuhan bilang, jangan marah, terima aja. Enggak, ini harus dibales. Nah, itu kan ditentang kan. Nah, jadi ternyata hidup kita tuh tanpa kita sadari, kita menentang. Wah, menentang Tuhan Roh Kudus nggak main-main, betul nggak? Jadi akhirnya kita kembali lagi kepada yang kita sering terima ya kan. Udahlah hidup dalam buah pertobatan, minta ampun terus, ya kan? Minta ampun, minta ampun. Karena kita tanpa sadar ketika kita mengikuti keinginan kita, keinginan daging, sedangkan keinginan daging dan keinginan roh ya bertentangan, bertolak belakang. Saya mau ke kanan, roh ke kiri. Ya kan? Yang sering kita ikutin jujur yang mana? Ya, daging kan? Ya bukannya buat kalian aja. Saya juga begitu kan? Jadi benar-benar kita, Tuhan ampuni saya Tuhan. Udah bawa payung nih, Tuhan kasih bilang, bawa payung. Panas Tuhan, ya kan? Begitu nggak bawa, hujan nyesel nggak? Nyesel, saya juga nyesel saya. Lah Tuhan udah ingatin, kenapa saya nggak bawa? Saya satu kali, saya bawa aja, nggak hujan, saya bawa. Lah, saya udah nurut deh. Iya, tapi ini nurut yang kemarin. Ketika saya disuruh bawa payung gagal, saya nggak turut, tapi saya nggak mau gagal lagi. Nanti hujan, mendingan saya bawa. Nggak hujan. Nah, itu pelajaran kita untuk tetap nurut. Bukan berdasarkan kita juga nggak hujan, ya gitu. Enggak. Tetapi pengalaman kita adalah kita nggak bisa memprediksi waktu yang akan datang, betul kan? Jadi akhirnya kalau orang percaya itu cuman taat atau nurut langkah demi langkah. Satu langkah nurut, satu langkah nurut, satu langkah nurut. Makanya kalau kita tiap langkahnya harus denger-dengeran akan suara Tuhan Roh Kudus, maka langkah kita nggak kecepetan. Langkah kita nggak ambil keputusan duluan, nggak bertindak duluan. Gitu. Nah, seringkalinya kita bertindak duluan. Terus terang, saya pun mengakuinya. Dan inilah proses belajar kita dari sekarang ini, nggak masa lalu ya, sekarang ini dan terus kita harus melakukan. Amin ya. Kita harus belajar, ya udah minta ampun. Tadi saya nentang. Saya minta ampun tuh. Karena kita nggak tahu ini bahaya soalnya.
melihat ini. Jangankan itu, Tuhan Roh Kudus, bacaan firman kita dikatakan di sini, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, diampuni. Menentang anak manusia diampuni, menentang Tuhan Roh Kudus tidak. Mana yang lebih tinggi? Jangan kejebak, iya. Jangan kejebak loh. Jangan kejebak, oh berarti Tuhan Roh Kudus lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Bukan. Ini menunjukkan betapa Tuhan Yesus tuh begitu belas kasihan kepada kita. Begitu sayang sama kita, betul gak? Kita sampai salah, ya kan? Ngucap aja salah, ya kan? Tadi kan ucapan, dengan ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum tuh Matius 12 ayat 37. Ya kan? Padahal di sini dikatakan, kalau engkau menentang anak manusia diampuni. Bukan berarti artinya anak manusia Tuhan Yesus di bawah Tuhan Roh Kudus, enggak loh. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu Allah, tiga pribadi, betul kan? Ya, jadi jangan sampai kita, nggak apa-apalah sama Tuhan Yesus mah, kurang ngajar dikit, nggak boleh tetap. Nah justru di sini pembelajaran kita menurut saya adalah, saya dapatnya gini, mari kita belajar untuk tidak menentang sekalipun Tuhan Yesus. Ngerti ya? Tuhan Yesus begitu baik. Kita belajar apa dari situ? Kita belajar karakternya Tuhan. Betul ya? Kita belajar karakternya Tuhan. Contoh, Kak Okris kepala keluarga. Saya kepala keluarga. Ketika suara saya ditentang, ya, suara saya ditentang. Misalkan contoh tadi ya, saya minta tolong ambilin anduk. Kan seringkali kalau ke kamar mandi lupa, habis itu tiba-tiba lupa anduknya. Tolong dong ambilin anduk, misalkan begitu. Ini realita di kehidupan kita lah ya. Nggak ada yang nyaut, atau dipanggil juga nggak ada yang respon. Waduh, di kamar mandi coba mau berapa jam di situ kan, sampai nunggu orang lewat gitu kan. Ya kalau kamar mandinya di pojok, apalagi di luar gimana? Coba pakai lagi baju yang tadi gitu ya, bisa ya, oke lah. Nah, tapi ternyata di sini Tuhan mau ngajarin kita apa? Sekalipun perkataanmu ditentang, engkau kedudukannya tinggi, kamu marah gak? Kamu kesel gak? Kamu jengkel gak? Apalagi ini berbicara tentang kedudukan loh, jabatan. Ketika seseorang kedudukannya lebih tinggi, menjadi tinggi dan tinggi, ketika dia perkataannya tidak diturutin, marah gak? Belum tahu justru ini fakta, itu berbicara fakta ya. Tapi pelajaran Tuhan Yesus beda. Itu keinginan daging kita. Lebih tinggi loh, udah pakai dasi lagi ya. Jas lagi kan, bos lagi kan. Duduknya juga kursinya aja beda. Ada singgasananya kan. Ya kalau di kantor saya tuh kursi manajer beda sama kursi supervisor. Lebih. Ada ininya juga gitu loh ya. Kadang-kadang saya tukeran kegedean pakai yang kecil, pakai yang itu lebih nyaman. Nah, jadi Tuhan mau ngajarin itu dunia. Ketika dia kedudukannya lebih tinggi ditentang, marah. Bahkan kalau bisa suruh orang lain iniin dia, kerjain dia. Bahkan bos saya dulu dari Malaysia, ketika ada satu orang anak buah ya, yang dia nggak suka, dikejar, dituntut sampai dia ngerjain sesuatu yang mentok dan dia gagal akhirnya. Sampai begitu. Tapi yang diajarin Tuhan Yesus beda. Jadi jikalau engkau mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, engkau diampuni. Nah, di sini bukannya berarti kita akhirnya menentang anak manusia, bukan. Tetapi kita belajar karakter Tuhan Yesus. Tapi di satu sisi, ketika kita sudah mendapatkan Tuhan Roh Kudus, kita kan datang nih, kita kan dapat urapan Tuhan Roh Kudus kan. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun. Ya kan? Engkau akan
Kuberikan kepadamu seorang penolong yang lain, dan itu Tuhan Roh Kudus. Nah, ketika Tuhan Roh Kudus datang kepada kita, di dalam hati kita bahkan tinggalnya, kita harus belajar dengar-dengeran akan suara Tuhan Roh Kudus. Dan perkataan Tuhan Roh Kudus sama gak dengan perkataan Tuhan Yesus? Halo? Sama gak? Yakin? Pasti. Oh, satu Allah, cuma 3 pribadi. Bapak misalkan otoritasnya. Ketika Bapak, ayo ini jalankan, siapa yang ngejalanin? Siapa yang ini? Bisa malaikat, bisa Tuhan Roh Kudus yang datang ke kita kan? Nah, makanya ketika kita sebenarnya menentang Tuhan Roh Kudus, sama dengan menentang Tuhan Yesus, menentang Bapak juga. Itu yang harus kita bersikap hati-hati. Dari mana kita tahu bahwa kita menentang atau enggak nih? Ya, dari mana kita taunya? Kita taunya dari ini. Ya, kita taunya adalah ketika, nah ini yang sering kita pelajarin sebenarnya. Seseorang itu ya, Denis atau Oktris ya, kita itu bukan kita seperti apa adanya nih, fisik. Tetapi kita ini adalah apa yang ada di, apa yang keluar dari kita. Makanya Tuhan bilang, dengan ucapanmu. Jadi Denis itu dilihatnya bukan dari Denisnya, oh rambutnya hitam gitu kan. Wah, perawakannya wah luar biasa gitu kan. Bukan. Ternyata apa yang menjadi outputnya, apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya, apa yang diberikan keputusannya oleh dia. Ketika dia, kan semua orang bisa memberikan keputusan, gak perlu jabatan. Jadi orang itu kelihatan bukan dari sisi fisik. Orang dilihat dari, makanya Tuhan Yesus bilang, atau firman Tuhan bilang, watch your heart. Awasi sebenarnya hatimu. Jaga hatimu. Jangan sampai ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai keluar hal-hal yang jahat. Sebab dari perbendaharaannya tadi yang dibaca oleh Sistina ya. Mana yang tadi tuh? Di mana? Dari hatinya keluar. Nah ini. Di Matius 12 ayat 34 sampai 35. Ya kita baca 35 aja ya. 34 juga sorry. Nah ini Tuhan Yesus ngomong kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat dan tua-tua ya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Tuh lihat. Jadi sebenarnya bagaimana dia baik, orang hatinya aja jahat, pasti omongannya negatif juga. Nah, kita nih harus koreksi nih. Ketika kita ngomongnya negatif, jangan-jangan itu hati saya negatif. Wah ini mah hujan melulu, pasti jemuran saya nggak kering-kering nanti. Loh, kok negatif? Kenapa nggak kasih positif? Positifnya gini, wah hujan, kemarin udah musim kemarau, hijau lagi nih tumbuhan saya. Lihat gak? Perspektifnya aja yang berbeda. Ya kan? Sebab dikatakan di ayat 35 Matius 12, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik dan selanjutnya. Ya kan? Jadi sebenarnya orang itu yang dimulai dari sumbernya. Sumbernya adalah hati. Itu yang ini hubungannya dengan Amsal berapa tuh? Amsal 4 ayat 23. Coba dilihat. Ayat 23. Nah, ya. Jadi yuk kita jaga yuk hati kita yuk. Kalau kita jaga hati kita enggak keluar negatif, ya atmosfernya kira-kira enak gak?
pasti hubungan satu sama lain. Saya enak nih berkawan sama Pak Okris. Ketika saya berkeluh kesah, kan keluar negatif saya. Pak Okris keluarnya positif, menguatkan, ya kan? Memberi semangat, memberikan kekuatan buat saya, menghibur saya, mendoakan saya, bacain firman misalkan gitu. Jadi saya nyaman. Karena apa? Ada atmosfer Tuhan Roh Kudus di situ. Nah, yang negatif tuh sama seperti sisi gelap. Terang dan gelap nggak bersatu, tapi mana yang akan terusir? Yeah. Kalau kita bawa lilin kemana-mana tempat gelap, gelapnya terusir nggak? Nah itu dia. Kekuatan terang bagus. Lilin aja kuat kan, sampai seberapa radiusnya berapa kan, radiasinya kan ada. Nah bagaimana terang kemuliaan itu? Lebih lagi bukan? Nah inilah intinya ketika saya mau membagikan apa yang saya dapat. Semua orang tidak terlepas dari kesalahan, bukan? Tidak terlepas dari cara menentang Tuhan Yesus, tidak pernah terlepas menentang Tuhan Roh Kudus. Kita ngeri deh kalau ngelihat ini keras firman-Nya. Nggak ampun. Tapi satu hal, Tuhan Yesus memiliki karakter yang luar biasa. Rendah hati, lemah lembut, penuh dengan belas kasihan, amin. Nah, sebab itu berbahagia kita jika di dalam hidup kita tidak ketemu kesalahan sedikit pun. Bahagia gak? Pasti berbahagia. Contohnya mana Pak? Contohnya. Saya kasih contoh yang waktu saya menyiapkan ini adalah terbersih tentang Yusuf. Ketika dia sama saudara-saudaranya terus dimasukin ke gua ini, ya kan? Dia salah gak? Padahal dia disuruh cari saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya nggak suka sama dia, ya kan? Masukin ke gua. Terus akhirnya nggak jadi ke gua, takut dijual ke Potifar, ya kan? Terus habis Potifar dia nggak salah kan? Orang tantenya mau itu, terus akhirnya enggak, saya mendingan lari. Di penjara. Padahal dia bisa bela diri, cuman kan nggak bisa beli pengacara. Udahlah, terima aja di penjara. Seolah-olah gitu kan. Kalau kita di sini sekarang, saya bayar tuh pengacara, jual rumah, jual mobil, wah gitu kan. Udah, seperti seolah-olah ngikutin alurnya Tuhan. Dalam hidup kita kadang-kadang gitu, ada sesuatu yang tidak bisa kita fight. Betul gak? Ada yang segala sesuatu yang kita akhirnya, ya udahlah Tuhan, terserah Tuhan deh, terhadap hidup saya seperti apa. Saya kan gak tahu masa depan saya seperti apa. Apa yang terjadi pada saya percaya aja dari Tuhan, gitu aja udah. Ikutin, sampai di penjara. Udah di penjara ada 2 orang, tukang roti sama tukang juru minuman, ya kan? Dikasih tahu, yang satu akan mati, yang satu akan mendapatkan itu. Nanti inget-inget ya, kalau kamu udah dapat ini, inget saya nih, nggak inget. Waduh, penjara lagi kan? Tapi ketika dia nggak punya kesalahan, di penjara pun dia lakukan yang paling baik, the best. Sehingga dia dipercayakan oleh kepala penjara, lu atur dah semuanya nih, gue tahu beres aja gitu kan. Ingat gak ceritanya nih Yusuf? Tolong nanti ulas lagi ya, kita udah lewat, udah sampai keluaran. Sampai dia dipercaya loh, di tempat dimanapun meskipun itu terburuk tempatnya di penjara, tapi dia melakukan excellent, ya terbaik, sampai dia dipercaya oleh kepala penjara untuk ngurusin penjara. Mungkin dia hidupnya bukan jadi penjara lagi, suruh bagi makanan, suruh kasih mungkin apa gitu loh. Urusin, lihat-lihat, daftarin namanya, suruh nanti antri olahraga mungkin, nggak tahu. Tapi dia dipercaya. Tetapi sekalipun itu, ketika waktunya Tuhan terjadi, Yusuf dipanggil karena juru roti apa juru minuman yang itu ya? Juru minumannya, dia bilang ada itu yang bisa menafsirkan mimpi. Akhirnya Yusuf dipanggil, dia juga tidak menawarkan diri loh. Kata Tuhan, dalam 7 tahun nanti ada pelimpahan, 7 tahun lagi kurus, lembunya dimakan oleh yang kurus, tapi kurusnya tetap kurus. Nah, mendingan Firaun panggil seseorang yang bisa mengatasi semua itu untuk negeri Mesir. Dia nggak nunjukin,
Saya aja, kan saya udah dikasih tahu Tuhan, gitu kan. Enggak, dia nggak nawarkan diri. Dia pilih. Siapa lagi? Wah, Firaun yang akhirnya memutuskan. Kau aja, cuman cincin ini saya dikasih. Jadi dari sini kita lihat berbahagia kalau kita tidak terdapat kesalahan sedikit. Ketika ada waktunya Tuhan mengangkat kita, tidak ada celah istilahnya. Istilahnya juga ketika Tuhan Yesus nanti datang, ya apalagi ini kita menjelang kedatangan Tuhan kan, kita harus siap sedia di dalam Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, terang berarti. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, nah ini, segera tuh. Yes, artinya kita tuh nggak berlambat dalam meresponi Tuhan. Betul ya? Yang disebut berjaga-jaga tuh kupingnya denger-dengeran. Terus mungkin hatinya berjaga-jaga, suara tuanku datang. Kan kalau kita sekarang mungkin ketika suara motor aja drung, oh itu motor si Joshua tuh, beda kan. Oh ini mobilnya mobil ini, kan kelihatan. Dari situ udah jaga-jaga. Jadi belum dia pencet bel, ini kita bicara Tuhan ya. Belum Tuhan itu, ini wah saya udah tahu, deket pintu. Begitu pintu, dia ketok, bener, langsung dibuka. Sampai segitunya. Kalau cerita ini loh. Karena dikatakan segera dibuka pintu baginya. Segera tuh cepet. Enggak sampai, bener gak ya? Ini Tuhan bukan ya? Pencuri bukan? Enggak ada. Kenapa bisa begitu? Nah ini kan bisa aja pencuri datang. Inilah istimewanya. Seorang yang memiliki hubungan dengan tuannya, kita dengan Tuhan ya, dia derap langkahnya, dia kenal. Suaranya memanggil, kenal. Nah, seperti itu kita mesti belajar. Dalam hidup kita sekarang, mari kita kenali suara Tuhan kita, Tuhan Yesus. Maka itu, sayangi, sambut firman Tuhan, sukai firman Tuhan. Sebab dengan begitu kita akhirnya dapat mengenal Tuhan Yesus dari firman-Nya, dari ucapannya. Meskipun Tuhan Roh Kudus yang kita dengar melalui hati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu sungguh mengingatkan kami betapa kami harus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kami tidak mau menentang sekalipun suara Tuhan Yesus, malah suara-Mu Tuhan Yesus, suara yang juga Tuhan Roh Kudus katakan, ucapkan, sama dengan suara Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kami boleh belajar peka akan suara Tuhan dalam hidup kami. Karena ketika kami hidup di dunia ini, tanpa Tuhan, tanpa suara Tuhan, kami gelap. Dan kegelapan itu menyelimuti bumi. Kami tidak bisa berjalan. Tetapi dengan suara-Mu Tuhan, dengan tuntunan Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus juga, kami boleh berjalan di dunia ini tidak tersandung, tidak terbentur, tidak salah jalan. Engkau sungguh baik, ya Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Ya, saya persilakan Ibu Yohana untuk berdoa bagi GBI Hati Kudus. Silakan Ibu Yohana. Ya, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Allah Kudus, pada sore hari ini Tuhan kami berdoa Bapa buat keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memakai Bapak Gembala kami ini Tuhan
melayani banyak jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Juga supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, berkati juga Tuhan, kesehatan keluarga Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan beri damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau Tuhan. Juga Tuhan berkati juga Tuhan keuangan keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Berkati dengan berkelimpahan Tuhan, karena Engkau Allah Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Misi, Engkau Allah pemberkat bagi keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan keluarga Bapak Gembala kami dalam tangan-Mu Tuhan, dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga Bapak Penatua Hadi Praganta Tuhan Yesus. Kiranya Engkau pakai Tuhan, melayani Tuhan, yang lebih heran lagi Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kesehatan keluarga Bapak Hadi Praganta ya Tuhan Yesus. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan, supaya damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau ya Bapa. Juga Tuhan berkati juga Tuhan keuangan Bapak Penatua Hadi Praganta ya Tuhan Yesus. Kiranya berkat-Mu melimpah Tuhan buat Bapak Hadi Praganta sekeluarga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan keluarga Bapak Hadi Praganta dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus kami juga berdoa Bapak buat seluruh jemaat GBI Hati Kudus Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Juga terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat GBI Hati Kudus dalam tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pemuda sehati ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berkati juga Divo Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa baru ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemuda sehati dalam tangan-Mu Tuhan, dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Juga Tuhan Yesus kami juga berdoa buat doa puasa Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau pelihara Ibu Miranti Tuhan, supaya dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Ibu Miranti dalam tangan-Mu Bapa. Juga Tuhan Yesus kami juga berdoa buat menara doa Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan Yesus supaya banyak jiwa-jiwa baru Tuhan Yesus yang berdatangan di gereja-Mu ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mau kerja Ibu Penatua untuk bacakan ayat persembahan. Puji Tuhan Yesus, saatnya kita membawa yang terbaik buat Tuhan Yesus, biar kiranya persembahan kita boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. 2 Korintus 9 ayat 6-9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu.
Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeramu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita berdoa bersama-sama doa persembahan. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Puji Tuhan Yesus, kita mau bersyukur. Mari kita memberi dengan bersukacita, dengan mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Kita akan satu pujian. Tuhan Yesuslah Kau yang satu-satunya harapan. Sebab Kau yang setia, Kau yang selalu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Yesus sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yesus sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihanku. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Yesus sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yesus sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. iman percaya kita akan satu-satunya Kau yang andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus Sekarang pemulihanku. katakan satu-satunya yang Kau andalkan. Satu-satunya
pemulih. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami ingin doa syafaat, kami percaya Tuhan memberkati kami, serangan balik kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, biar apa yang kami naikkan doa semua Tuhan Yesus jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Bapa Pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hentikan korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Bersama-sama, kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Bersama-sama dua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami melindungi Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata kepada Tuhan Yesus, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami, dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat pada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus menyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Raya, Bapa memberkati aku berlimpah-limpah. Yesus, kepada Bapa di sorga dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami buka tangan kami, karena Engkaulah sumber berkat kami, satu-satunya, tidak ada yang lain. Kami menantikan Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang lihat anak-anak-Mu yang membutuhkan Engkau Tuhan. Di hari-hari ini mereka membutuhkan kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan terhadap doa-doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh terima jawaban Tuhan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di sorga lah yang memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di sorga menyinari Engkau dengan wajah Bapa dan memberikan Engkau kasih karunia. Dan Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan cinta kasih Tuhan Yesus menyertai engkau senantiasa hari ini dan sampai Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapa
kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah pada sore hari ini. Kiranya kami percaya kami telah diberkati melalui ibadah umum pemuda sehati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, kita berdiri, kita mau yel-yel teman-teman, saudara semua. Ya, kita siap ya. 1, 2, 3. Semangat, sukacita, tolak pikiran negatif. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus yang memelihara kamu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Sekali lagi dengan semangat. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Pemuda sehati. Mantap. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ya, shalom yang ada di rumah. Halo Popo dan Mbak Yati. Shalom. Salam Bro Dipo, salam Bro Chris, salam semuanya. Shalom Bu Yohana, Velko, ada Egar situ. Shalom. Ya, shalom juga buat yang Salam Tante Tuhan Yesus Yohana. kiranya memberkati kita semua. Bisa salaman satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau yang di Zoom kita mau foto sebentar. 1, 2, 3. Popo Mbak Yati nggak ikut ya? Yati lagi ngerokin ada saya. Oh ya, ya oke. Oke, selamat sore. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penolong kita semua. Selamat sore, God bless you. Mama, Tutup ya. Mama, lu berdoa kayak